Senang banget karena pagi hari ini benar-benar luar biasa dalam rangkaian Gemilang 9 tahun RFM Mojokerto. Ini selama 9 hari, 9 titik dan juga 9 narasumber yang berbeda di program di radio. Nah, sekarang ini kita live audio visual dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto dan sekarang ini juga Mevi masih nunggu Dokter Aditya Bagus Jatmiko yang nanti bakalan ngobrol sama Mevi di sini pagi hari ini ya. Benar-benar apa ya? Kalau dari cuacanya sendiri itu cerah banget, jadi berasa di Bali, Mevi ya. Tapi yang jelas buat Sobat R yang sekarang ini dengerin Jendela Mojokerto, silakan aja penasaran kayak gimana sih tempatnya live sekarang ini. Ya wis langsung aja kamu streaming di rfm94.com. RFM 94 Mojokerto. Sobat R, sekarang ini kita udah bareng sama Dokter Aditya Bagus Jatmiko MKes. Halo dok. Halo juga Mbak Mevi. Iya, ini sekarang ini kita lagi duduk-duduk santai di salah satu taman rumah sakit Gatul Mojokerto. Ya, berasa sudah santai kayak di pantai dok? Oh ini kayak di gunung ya Mbak? Kayak di gunung. Jadi agak sedikit panas gitu ya. Jadi langsung aja Sobat R, kita bakalan ngobrol sama Dokter Aditya. Ini kalau boleh tahu nih dok ya, bisa diceritain nggak ini dokter udah berapa tahun sih kerja atau sudah mengabdi ya istilahnya itu, mengabdi di Rumah Sakit Gatul Mojokerto? Ya, kalau saya sendiri Mm-mm. sebetulnya bergabung dengan Rumah Sakit Gatul Mojokerto ini sejak tahun 1997. Saya masih lucu itu dok. Iya Mbak, sekarang masih lucu kok juga. Pada saat itu memang Rumah Sakit Gatul adalah dikelola langsung oleh PT Nusantara, PT Perkebunan Nusantara 10, yang memang Rumah Sakit Gatul ini salah satu fungsinya adalah untuk menjaga dan memberikan perawatan kesehatan Mhm. bagi karyawan pabrik-pabrik gula di sekitar Mojokerto. Oh, memang dikhususkan untuk pegawai-pegawai yang ada di pabrik gula ya? Awalnya seperti itu Mbak, Oh, awalnya oh, seperti oh. itu. Pada saat memang masih zaman Belanda menjelang kemerdekaan, Mm-mm. itu memang karena pembangunan sarana kesehatan di sekitar pabrik gula itu belum seperti sekarang. Oh. Dan memang perusahaan Belanda pada saat itu sudah berpikir jauh, Mm-mm. karena untuk supaya bisa memberikan produktivitas tinggi, Mm-mm. maka kesehatan karyawan pabrik gula itu betul-betul diperhatikan. Oke. Sehingga memang untuk wilayah-wilayah tertentu Mm-mm. eh, didirikan rumah sakit, Mm-mm. tentu saja belum sebesar sekarang, Oke. untuk memberikan perawatan kesehatan bagi karyawan-karyawan pabrik gula dan keluarganya. Oh, jadi memang dikonsenkan buat ini pas zaman Belanda itu Ya, memang untuk pada awal seperti pegawai-pegawai itu. ini ya, tebu Ya, ya. Terus ini kalau sekarang ini masih inget banget dulu Mevi itu ngelihat Rumah Sakit Gatul itu nggak semegah sekarang, nggak sebagus sekarang, itu masih biasa-biasa aja. Ini kenapa ini apa dikonsenkan untuk pembangunan Rumah Sakit Gatul ini, dokter? ya. Jadi dalam perkembangan selanjutnya, Mm-mm. rumah sakit Gatul memang tidak bisa kalau hanya khusus untuk menerima karyawan pabrik gula saja. Mm. Jadi kami berkembang, Mm-mm. kemudian kira-kira dicanangkan mulai tahun sekitar 1993 atau 1994, Mm-mm. itu memang kita mulai membuka untuk umum. Oh. Itu. Jadi memang disiapkan untuk bisa menerima pasien yang bukan berasal dari pabrik Pabrik gula. gula. PTPN 10 ya waktu itu bukan berasal dari pabrik gula. Dari masyarakat
sekitar. Mm-mm. Kemudian pada awal tersebut ada yang juga dari rekanan perusahaan-perusahaan swasta. Itu Hmm. memang mempercayakan perawatan kesehatannya pada rumah sakit Gadul. Oke. Sehingga otomatis kami Mm-mm. harus menambah bangunan fisik. Ruangan-ruangan Ya, gitu ya. ruangannya diperbanyak, Mm-mm. kemudian tipe kamar juga Mm-mm. diperbanyak, sarana dan fasilitas rumah sakit juga kita kembangkan, Mbak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat Masyarakat. itu. Oke. Nah ini untuk fasilitas, ada beda nggak sih fasilitas rumah sakit Gatul dulu dengan sekarang? Ya jelas, Mbak, Hmm? memang kita berkembang cukup pesat. Hmm? Titik lompatannya saya Hmm? bilang adalah pada saat rumah sakit Gadul menyediakan layanan hemodialisis atau cuci darah ya. Oh. Itu kira-kira pada tahun awal-awal tahun 2000. Heeh. Jadi tidak terasa kita itu sudah 15 tahun menyelenggarakan pelayanan Untuk umum. hemodialisis atau cuci Oh. darah. Ya Oh otomatis memang gitu. untuk umum, ya, untuk umum. Hmm. Eh, Berangkatnya begini, karena pada saat itu untuk wilayah Mojokerto dan sekitarnya, Hmm. kalau ada pasien yang butuh pelayanan cuci darah, Hmm. itu harus selalu dirujuk ke Surabaya, ke Rumah Sakit Umum Dr. Jauh Sutomo ya untuk jauh, Mbak. perjalanannya juga. Dan kita tahu untuk cuci darah itu tidak bisa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, tapi memang seumur hidup. Oh Begitu gitu. pasien dinyatakan sudah menderita gagal ginjal, Hmm. artinya ginjal sudah tidak bisa berfungsi untuk menyaring racun yang diproduksi tubuh Hmm. untuk metabolisme, Hmm. maka ya sudah, fungsi ginjal itu 99% Persen nggak fungsi, harus nggak diganti fungsi. oleh mesin. Nah, Oh. karena ada pasien yang bolak-balik, ada yang seminggu sekali, ada Hmm. seminggu dua kali, ada seminggu tiga kali. Hmm. Akhirnya kami Mengadakan mengadakan layanan cuci darah cuci atau darah. hemodialisis seperti itu. Jadi daripada masyarakat Mojokerto jauh-jauh ke Surabaya, di Rumah Sakit Betul, Gatul nih ada Sobat R. betul. Nah, selain dari untuk cuci darah sendiri, itu fasilitas yang disediakan sama Rumah Sakit Gatul sendiri itu apa aja, Ya. dokter? Kami memang mempunyai beberapa unggulan. Hmm. Kemudian untuk fisioterapi, Hmm. alat-alat fisioterapi yang dimiliki Rumah Sakit Gadul sampai saat ini masih terbilang paling lengkap, seperti Hmm. itu. Daripada rumah sakit Daripada swasta di rumah sakit Mojokerto. yang lain, Oh, seperti oke. itu memang kami paling lengkap. Dan sekarang pun kami mengembangkan lagi lebih luas, Mbak. Hmm. Dulu mungkin hanya 2 tempat tidur untuk layanan fisioterapi, kemudian berkembang menjadi 3, menjadi 4, dan hari ini kita baru saja boyongan untuk ruangan fisioterapi yang baru lebih lebar. Heeh. Itu kita siapkan untuk 8 Oh, bed jadi untuk layanan fisioterapi. bisa barengan gitu atau Ya, gimana gitu? itu untuk memperpendek Mm-mm. masa tunggu pasien. Hmm. Kalau dulu kalau tempat tidur hanya 4, pasiennya 6, yang 2 kan nunggu. Oh iya Nah, iya kalau iya, kita biar sekarang katakanlah pasiennya 8 sekaligus, itu bisa langsung dilayani. jadi biar pelayanannya Lebih cepat. cepat, ya. Gitu. Terus untuk tenaga medisnya sendiri sekarang ini yang sudah dimiliki sama Rumah Sakit Gatul ada berapa orang nih, Dok? Ya, Rumah Sakit Gadul, Mbak, seperti mungkin sebagian besar rumah sakit yang lain, Mm-mm. kami memang untuk tenaga dokter spesialis Mm-mm. itu ada yang sifatnya dokter konsultan, Mm-mm. dokter tamu, ada yang sifatnya dokter organik. Artinya memang mereka full timer bekerja di Rumah Sakit Gadul. Oke. Kalau yang dokter konsultan banyak, Mbak, mulai dokter mata, dokter THT, dokter bedah anak, dokter bedah saraf, Mm-mm. kemudian dokter bedah digestif, macam-macam dokter. Jadi benar-benar lengkap lah ya, Ya. dari fasilitas sampai tenaga medisnya Ya, itu luar biasa. Kalau zaman sekarang bilangnya amazing, dokter.
Dan ini untuk tenaga medisnya sendiri ada nggak sih standarisasi yang dikasih dari Rumah Sakit Gatul untuk tenaga medisnya? Ya Mbak, jadi untuk pelayanan yang langsung istilahnya kontak dengan pasien, dengan customer, memang kami membagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah divisi pelayanan medik. Otomatis divisi ini membawai layanan para medis profesional, dokter-dokter yang bertugas di poliklinik, baik poli umum maupun dokter di polispesialis, kemudian juga untuk pelayanan di gawat darurat. Kemudian juga ada layanan-layanan seperti fisioterapi, ada layanan seperti hemodialisis. Itu otomatis divisi pelayanan medik ini punya standar. Dan standar itu memang kita mengacu minimal pada ketentuan yang ditentukan oleh Departemen Kesehatan. Minimal Mbak ya. Jadi kalau bisa kita memberikan istilahnya itu lebih dari standar minimal itu. Jadi benar-benar dipilih dan juga distandarisasi benar-benar gitu ya untuk kepuasan pasien-pasien biar cepat sembuh dan segala macam gitu ya. Karena memang kita harus melihat yang namanya hard skill, jadi kemampuan mereka untuk kata melakukan tindakan sesuai dengan kompetensinya. Kemudian kita juga melihat soft skill, kemampuan mereka untuk berkomunikasi, memberikan edukasi, penjelasan mengenai penyakit misalnya kepada pasien atau pelanggan, dan aspek legalitas Mbak. Sekarang ini memang mutlak tenaga-tenaga profesional ini harus mempunyai surat izin praktek. Apapun namanya, intinya adalah surat izin praktek. Oh ya, soalnya takutnya nanti ada malpraktek dan segala macam. Ya, itu gitu memang salah satu yang semua rumah sakit harus waspada dan mempunyai tindakan-tindakan untuk mengantisipasi. Iya, jangan sampai ada kekurangan lah ya. Namanya juga menolong orang gitu ya Dok ya. Oke, nanti kita bakalan lanjut Sobat R untuk ngobrol sama Dokter Aditya di salah satu rumah sakit Gatul. Jangan kemana-mana. Kalau penasaran seperti apa suasananya hari ini, langsung aja Sobat R bisa streaming di rfm94.com. Masih barengan sama Dokter Aditya Bagus Jatmiko MKes di Rumah Sakit Gatul Mojokerto Sobat R. Ini sekarang ini kita lanjut lagi Dok ngobrol-ngobrol. Kita pengen tahu, kita pengen menguak habis gitu istilahnya ya. Rumah Sakit Gatul ini seperti apa dan mulai dari pelayanannya, mulai dari fasilitasnya, mulai dari tenaga medis dan segala macamnya. Nah, ini kalau ngomong soal kelebihan-kelebihan di Rumah Sakit Gatul, tadi dokter udah menyebutkan selain ada pengembangan tempatnya secara fisik, terus kemudian tenaga medisnya, ini ada kelebihan lain nggak sih Dok yang udah yang apa namanya ditawarkan sama Rumah Sakit Gatul ke masyarakat Mojokerto? Ya, jadi begini Mbak Mevi, tadi sudah saya ulas sedikit mengenai yang namanya divisi pelayanan medis. Kami juga untuk penunjang alat-alat yang untuk menunjang divisi tersebut, ada yang namanya divisi penunjang medis. Oh gitu. Ini salah satunya bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan untuk alat-alat medis atau fasilitas rumah sakit yang cukup canggih. Salah satunya adalah USG 4 dimensi. Ya. Jadi untuk USG 4 dimensi ini memang kelebihannya lebih detail untuk menampilkan citra bayi di dalam atau image janin ya, gitu ya. Mengenai yang paling banyak memang pasien-pasien hamil, di mana wajah si bayi ini bisa jelas, kelihatan jelas ya, gitu Dok ya. jelas. Detail gambarnya atau mungkin kalau istilahnya di ponsel, pikselnya lebih rapat, seperti itu ya, dan berwarna seperti itu. Gitu, ya, jadi berwarna. benar-benar jelas banget Ya, gitu ya, 4 tidak hitam dimensi. putih, berwarna. Dan kami punya 2 monitor. Yang monitor pertama ada di mesin USG tersebut, di mana dokter yang mengoperatori itu melihat menggerakkan
menggerakkan namanya probe Oh jadi yang ya di atas ya di perutnya atas ibu perut hamil ibu itu. hamil. Heeh. Nah, sementara si ibu Mm-mm. disediakan monitor yang letaknya di hadapan di atasnya. Sehingga si Oh, ibu tidak perlu noleh-noleh jadi melihat monitornya dokter, telentang tapi aja ya tenang tapi aja langsung sudah lihat di itu atasnya ya. itu kira-kira jarak 30 sampai 40 derajat di atas Heeh. si ibu itu sudah ada monitor yang lebih besar daripada monitor yang di hadapannya dokter. Jadi benar-benar jelas banget gitu ya kalau Iya, periksa janin gitu. iya. Jadi dokter Mm-mm. bisa menunjuk menunjuk ini misalnya jenis kelaminnya ternyata kelihatan seperti ini. Mm-mm. Wajahnya, hidungnya itu kan sudah ada kursor ya seperti itu Mm-mm. di komputer seperti itu sehingga ibu juga bisa mantap seperti itu. Jadi ini anak saya ini sehat, terus Ya, wajahnya seperti itu. apa gitu, biar nggak kaget gitu ya pas Ya, lahiran gitu. itu. Terus ini kalau ngomongin soal konsep nih, kalau dilihat memang dari dulu konsepnya rumah sakit Gatul itu asri banget gitu dok ya. Iya, Mbak, ini yang memang memang kami berusaha pertahankan. Heeh. Kami berusaha pertahankan Mm-mm. karena memang lahan kami ini Mm-mm. kurang lebih sekitar 1 hektar. Mm-mm. Mm-mm. 1 hektar itu dulu untuk Mm-mm. kebutuhan dulu itu Lebar turah-turah banget. gitu Mbak, Iya, lebih. heeh. Tetapi sekarang ini sudah semakin Kok kayaknya ini ada ngepres yang ya, kurang pas gitu. seperti itu. Heeh. Sehingga memang untuk mempertahankan area terbuka, Mm-mm. ruang terbuka, memang kami akhirnya membuat bangunan fisik yang sifatnya naik ke atas, Oh jadi iya, bertingkat, tidak heeh. bisa Semakin ya lebar. semakin Kita lebar. sekarang semakin tinggi Ya, gitu karena ya. ruang terbukanya nanti akan hilang semua. Ini yang Oke, berusaha heeh. kami jaga Hmm, gitu. hmm, hmm, Dan hmm. memang itu termasuk dalam tugas divisi penunjang medis tadi, Mbak, Mm-mm. untuk betul-betul merawat taman, Mm-mm. kemudian merawat kebersihan itu menjadi tugas mereka. Oh, jadi memang kalau asri gitu banyak orang yang bilang kalau ngelihat hal-hal yang berbau dengan ijo-ijo, asri, seger gitu cepat sembuh ya dok ya. Iya, Mbak. Oh iya, berarti saya mesti sering-sering ini makan rumput-rumputan Iya. hijau gitu ya biar tetap sehat gitu ceritanya. Terus ini kalau dilihat-lihat ya kita balik ke kelebihannya Ya. juga bisa dibilang kayak banyak kamar yang disediakan sama rumah sakit Gatul. Itu ada pembeda nggak sih dok? Iya. Tengah seperti apa, belakang itu seperti apa gitu mungkin. Iya. Eh, Kami memang yang pertama kali membangun kamar kelas Mm-mm. super VIP. Super VIP Mm-mm. ini di tahun 2009, maaf, Oh, 2009. jadi lumayan baru Ya, ya. ini memang kamar dengan tipe super VIP ini betul-betul seperti hotel. Jadi di mana Hotel memang berbintang gitu memang ceritanya. dan memberikan akses pasien lebih banyak. Artinya begini, pasien mendapatkan tempat parkir khusus langsung di depan kamar, Pak ya, seperti itu. Nah, sehingga kalau keluarga pasien mau menjenguk, artinya mau parkir mobil, tidak usah repot-repot cari tempat Ke parkir yang lain. Sudah ada khusus untuk para pasien super VIP. Kemudian kamarnya yang luas, Mbak, seperti itu. Kamarnya luas. Ada bed pasien yang elektrik seperti itu. Jadi kalau bed pasien yang tidak elektrik itu sifatnya ya kalau mau naikkan turunkan ya harus dengan digerakkan oleh tangan manual. Tapi ini yang ini sudah khusus yang super VIP elektrik, jadi tinggal pencet-pencet gitu. Ada bed penunggu yang Mm-mm. sifatnya sama seperti bed-bed yang di hotel. Mm-mm. Ada untuk ruang makan, ada pantry Oh, seperti itu. heeh. Kemudian kulkas 2 pintu, Mbak. Ada Itu yang di ruang super tamu, VIP. ya, di super VIP. Ada ruang tamu dan masih ada teras sedikit untuk mungkin melihat taman yang di depannya. Mm. Jadi memang khusus dan ternyata
alhamdulillah huniannya juga cukup tinggi. Iya, Gitu. benar. Tuh. Kalau yang di Rumah Sakit Gatul itu apakah ini yang mungkin Sobat R juga pengen tahu ya, apakah menerima BPJS atau seperti apa? Karena kan rumah sakit umum ini terbuka untuk umum gitu. Ya. Jadi memang sejak BPJS berdiri per 1 Januari 2014, saat itu juga kami sudah menerima pasien BPJS. Ya. Oke. Dengan segala kelebihan dan kekurangan BPJS, kita bersama-sama berusaha memberikan pelayanan yang baik untuk pasien-pasien BPJS ini. Begitu. Yang memang harus dipahami, BPJS karena memang merupakan asuransi semesta yang dikelola pemerintah, ada prosedur atau aturan yang harus betul-betul dilalui atau dipenuhi oleh masyarakat yang pesertanya, peserta BPJS ini, mulai dari mungkin persyaratan pendaftaran, kemudian kartu identitasnya, hak-haknya dia menerima pengobatan itu bagaimana, apa aja. tujuannya bagaimana, itu semua sudah diatur, Mbak. Oke, jadi memang benar-benar yang ditawarkan fasilitas dan segala macamnya di Rumah Sakit Gatul ini benar-benar luar biasa nih ya, Dok ya. Kami juga ada satu operasi ruangan operasi khusus memang yang seluruh dindingnya ini dilapisi oleh timah, karena di situ bisa dipakai sebagai kamar operasi yang untuk kasus-kasus bedah saraf, kasus-kasus bedah tulang, di mana butuh monitoring dari alat radiologi yang namanya C-arm, itu untuk memantau pada saat operasi sedang berlangsung, pada saat misalnya memasang plat, memasang katakanlah alat-alat yang dipasang di tulang belakang, itu bisa dilihat dulu, Mbak, sebelum operasi dinyatakan oh ya sudah terpasang di lokasi dengan benar, posisinya benar, kemudian setelah itu luka bisa ditutup. Oh, jadi memang bisa dipantau pada saat proses operasi. Jadi itu memang benar-benar khusus dipasang timah itu untuk memonitor seperti itu. Ya, tujuannya memang supaya radiasi yang dikeluarkan oleh alat radiologi tersebut tidak keluar. Oh Jadi khusus, gitu. Mbak, Oh, jadi spesial ya. Ya ini kan meskipun fasilitas di Rumah Sakit Gatul ini luar biasa lengkap ya, Dok ya. Kayak tagline-nya Rumah Sakit Gatul, melayani sepenuh hati, bukan? Ya. Oke. Untuk kami memang pelayanan profesional sepenuh hati, Mbak. Pelayanan profesional sepenuh hati gitu. Nah, ini meskipun pelayanannya di Rumah Sakit Gatul luar biasa buat warga Mojokerto ya. Ini kalau Dokter Aditya sendiri, sehat itu mahal nggak sih? Sehat itu susah nggak sih? Toh sekarang ini untuk sehat aja mesti diet jadi vegan gitu misalnya, jadi vegetarian dan segala macem. Kalau saya pribadi mengatakan sehat itu bisa didapatkan dengan cara yang paling murah sampai dengan cara yang paling mahal, Mbak. Seperti itu. Nah, Bener. Sebetulnya kita itu sudah sebagian besar atau rata-rata manusia itu diberikan modal kesehatan yang cukup oleh Tuhan gitu, iya. Mbak, ya. Berikan modal kesehatan yang cukup. Nah, tinggal bagaimana kita menjaga. Kalau kita memang sadar bahwa tubuh manusia itu seperti mesin, karena kita tiap hari kerja, bergerak, beraktivitas tiap hari gitu terjadi ya. metabolisme, terjadi aktivitas, itu memang ada umur-umur organ tertentu yang dia mengalami penurunan. Oh, jadi Penurunan butuh ini dipercepat kalau kita salah diet, salah kita makan tidak gitu ya. berolahraga, kemudian kita tidak mampu mengelola stres, merokok dan sebagainya. Cara-cara murah ini yang sebetulnya bisa kita pakai. Cuman kayaknya kebanyakan orang itu ada fast food, ayo makan, nggak tahu tiba-tiba kolesterol dan segala macam gitu ya, Dok ya. Nah, cara kedua yang saya bilang efek
biaya Mbak ya tadi ya, Mm-mm. menjadi tidak mahal itu adalah dengan melakukan medical check up. Medical check up itu sebaiknya dilakukan berapa bulan sekali atau berapa tahun Ya. sekali gitu? Medical check up seyogianya memang dilakukan kalau pada usia-usia yang masih muda, Kayak Mevi gini ya. 20 antara 20 sampai 30 tahun, Heeh. itu mungkin cukup 2 tahun sekali tidak apa-apa. Oh, Dengan gitu. catatan Heeh. katakanlah check up di usia katakanlah 20 tahun saya mau lihat pemeriksaan secara menyeluruh, secara umum dulu, hasilnya baik ya sudah mungkin 2 tahun sekali tidak apa-apa. Tetapi Oh. apabila ketemu satu hasil yang mungkin kurang bagus atau tanda pemeriksaan tahun kemarin sekian, tahun ini kok agak naik walaupun masih dalam batas normal, tahun berikutnya kok cenderung naik lagi, kira-kira sudah mepet dengan batas atas normalitas, itu kita harus mulai waspada, harus mulai mungkin konsultasi lebih banyak ke dokter spesialis. tertentu, seperti itu. Nah, kalau ada orang dengan penyakit tertentu ya harus rutin, Mbak. Yang Iya, memang misalnya pada usia 30 tahun sudah timbul hipertensi, timbul penyakit kencing manis, kolesterolnya di batas atas, maka mereka harus betul-betul minum obat tertentu yang memang dianjurkan rutin sama ya, sesuai dokter. dengan advis dokter, dan harus betul-betul menjaga pola Pola makan, kegiatannya, pola pola aktivitasnya makan, pola juga. Oke, jadi memang benar-benar nggak susah gitu ya. Tergantung dari diri kita sendiri ya, Ya. Dok ya. Mau menjaga makannya kah, berolahraga teratur, Ya. terus juga sebisa mungkin itu melakukan medical check up. Kalau masih normal semuanya 2 tahun sekali, Dok ya. Tidak apa-apa, Mbak. Kalau ketemu salah satu yang kurang baik, ada yang nggak beres gitu, berarti harus lebih continue Ya. gitu. Nanti dokter akan membuatkan program atau jadwal kapan sih harus check up berikutnya. Oke. Karena check up itu bisa untuk memantau efektivitas pengobatan. Hmm. Jadi obat itu antara satu orang dengan orang yang lain efeknya tidak 100% sama, Mbak. Oh, beda tergantung Gitu. dari metabolisme tubuhnya ya. Tergantung karena variabel efektivitas obat itu terhadap orang itu sangat-sangat banyak. Oke. Gitu. Dan tidak ada orang walaupun dalam satu keluarga sekalipun ada hubungan darah sekalipun kakak dengan adik misalnya itu belum tentu efeknya sama. Oke. Jadi tinggal kitanya sendiri mau sehat enggak sih Ya. gitu ya. Terus kalau dari Dokter Aditya sendiri, Rumah Sakit Gatul ini kedepannya akan seperti apa, mengembangkan apa aja lagi gitu? Ya, ke depan Mbak dengan melihat kebutuhan masyarakat, memang Rumah Sakit Gatul akan melengkapi dan mungkin menambah Fasilitas volume gitu. untuk beberapa hal. Contoh adalah untuk ruang cuci darah, ya untuk mesin hemodialisis itu kami menambah dari yang kemarin hanya 11 mesin, itu kami lipat duakan menjadi 21 mesin. Oh, apakah di Mojokerto ini banyak banget orang-orang yang Ya, cuci darah itu, Dok? ini salah satu bukti bahwa memang peralatan kesehatan itu yang tadi ya bisa menjadi agak mahal. Dengan adanya BPJS, ini masyarakat bisa mendapat akses yang Lebih mudah. menengah ya, lebih mudah ya seperti ini. Ternyata banyak pasien yang dikategorikan atau masuk ke dalam stadium gagal ginjal. Mereka-mereka yang dulu tidak mampu untuk berobat, tidak mampu untuk cek laborat mengetahui bahwa ternyata fungsi ginjalnya sudah gagal, sudah hampir hilang, itu dengan ikut sertanya dengan BPJS ini jadi tahu, Pak. Sehingga pasien-pasien yang membutuhkan tindakan cuci darah atau hemodialisis ini jadi lebih banyak. Jadi akhirnya untuk mesinnya nambah juga Ya, gitu. itu kan nama juga karena kalau tidak cuci darah itu berlangsung kira-kira 4 sampai 5 jam loh, Mbak, satu orang itu. Oh, gitu. Iya, tidak sebentar, 4 sampai 5 jam dia dalam kondisi
tidur, Heeh. artinya tidur itu berbaring, bukan Mm-mm. tidur merem, enggak, berbaring. Kemudian ada mesin di sebelahnya. Mm-mm. Kira-kira mesin itu seukuran kulkas yang dua pintu Dua tadi pintu, ya, cuma heeh. lebih ramping. Heeh. Nah, ini ada selang yang tertancap ke lengan dan itu darahnya kan berputar dari Jadi sirkulasi mesin ke dalam keluar mesin lagi ya, itu, seperti terus itu. Itu masuk butuh lagi ke waktu 4 sampai tubuh. 5 jam. Wih. Nah, kalau mesinnya kurang, otomatis Mm-mm. yang nunggu juga lebih lama. Lebih banyak dan lebih Gitu. lama Dan juga. sampai kadang-kadang sampai malam hari ini yang kita coba Mm-mm. fasilitasi dengan menambah Mesin fasilitas untuk ya, cuci mesinnya. darah itu. Terus Itu kami juga mengembangkan layanan bedah laparoskopi, bedah Mm-mm. endoskopi. Ini adalah teknik bedah terbaru. Mm-mm. Contoh ada yang namanya keyhole surgery. itu Ini apa itu, Dok? ya, kalau dulu katakanlah untuk operasi batu empedu itu Mm-mm. harus dengan sayatan sekitar 10 Heeh. atau katakanlah 8 cm. Mm-mm. Tapi dengan teknik laparoskopi ini hanya bisa kurang dari 5 cm dalam bentuk lubang, Mbak. Oh, Itu namanya gitu. laparoskopi. Jadi untuk mengidentifikasi batu itu letaknya di mana, itu Mm-mm. bisa kelihatan dengan kamera yang dimasukkan. Mm-mm. Kemudian bisa diambil sekalian dan Dan ditutup. itu Jadi kecil apa nanti lukanya. bekas lukanya gitu lebih kecil Minimal, ya. Namanya keyhole surgery atau Heeh. pembedahan lubang kunci itu kan emang kecil, Mbak. Semua luka yang dilakukan oleh keyhole surgery ini diameternya tidak melebihi 5 cm. Itu jadi sangat kecil. Oke, jadi aduh kayaknya tapi kalau pas dokter Adi cerita gitu ya, batu empedu jadi masuk kamera masuk gitu. Ngeri merinding saya. Aduh, kayaknya mending Mevi dan juga Sobat R meskipun fasilitasnya lengkap di Rumah Sakit Gatul, kayaknya mending sehat aja deh, Dok ya. Nah, ini ada pesan-pesan gak sih buat Sobat R yang sekarang ini lagi streaming kita pagi hari ini, gimana cara sehat yang bener terus dan segala macem gitu. Ya. Hidup sehat ini merupakan pola yang harus kita jaga dan harus kita niatkan, Mbak, seperti itu. Sama seperti orang mengatakan kalau sudah terlanjur merokok itu saya tidak bisa berhenti, padahal ya bisa. Tergantung dari kita Tergantung sendiri. kita aja, tergantung niat dan tekad. Heeh. Saya apalagi cuma misalnya terbiasa minum beralkohol, apalagi itu bisa dengan mudah untuk dihentikan, tergantung niat kita saja. Gitu. Nah, ini akan sangat-sangat membantu tubuh kita dari hal yang bisa kita kendalikan. Hal yang sulit kita kendalikan kan misalnya penyemaran udara, itu kan sulit Mbak kita kendalikan Iya, ya, walaupun iya. ada masker, ada apapun, tapi sangat sulit. Soalnya Tapi- banyak orang yang kayak gitu Ya, gitu. orang yang memang kerjanya tiap hari mungkin di jalan, kemudian harus bekerja di tempat-tempat tertentu yang mungkin memang berhubungan dengan asap, itu memang sulit dikendalikan walaupun ada alat pencegahnya. Tapi untuk kita sendiri yang kendalinya penuh di kita, merokok, minum beralkohol, kemudian Makan sembarangan. makanan yang itu ya, Pak, ya, tidak dihitung kalorinya, Mm-mm. plus olahraga. Oke. Untuk Jadi olahraga itu memang sebaiknya porsinya Mm-mm. kecil tetapi rutin. Oh, jadi kalau misalnya Sobat R yang sibuk, kayaknya bangun pagi banget jogging 15 menit Ya. gitu udah cukup ya, Dok ya? Sudah cukup. Itu kalau pagi-pagi gitu kan udara masih seger Ya, di Mojokerto gitu. Oke, terima kasih buat Terima Dokter kasih, Mbak Adi, Mevi. thank you juga buat Sobat R yang udah streaming kita live ya. Ini adalah hari pertama 9 hari, 9 titik dan juga 9 narasumber berbeda di program di radio. Sampai ketemu di lain hari.